Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, atau selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung, dan Anda yang menantikan setiap hari apa sih updatean dari Solusi Utang atau Medi Broni gitu lah. Apa sih yang menarik hari ini, dan saya ya ingin membahas buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah hadir nih, yang sudah selalu mensupport dan mendukung tentang pinjaman modalku gitu loh ya. Pinjaman modalku, bukan ada modal. Ini adalah kalau saya rasa pinjam ilegal gitu loh. Karena banyak orang yang sudah ketipu dengan pola-pola permainan mereka. Ya, saya mau bahas ini tapi juga tidak difokuskan untuk satu pinjol ini aja, dan juga pinjol yang lainnya. Ada juga permainan-permainan dari pinjol-pinjol legal yang mengiming-imingkan pinjaman multiguna dan berbagai macam versinya, yang endingnya mengarah ke penipuan ya. Dan uang yang dijanjikan itu tidak tanggung-tanggung loh. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta ya. Dan teman-teman semuanya yang baru gagal bayar dan baru telat bayar, boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya, atau Anda ingin konsultasi, diskusi lebih detail lagi mengenai permasalahan Anda saat ini, boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda juga mau nih ya nge-DM saya secara langsung melalui Instagram juga boleh @medibroni ya. Dan saya juga ada di beberapa media sosial lainnya seperti TikTok ada Solusi Utang MB, dan Snack Video juga ada ya. Dan yang belum support channel ini silahkan di sini. Tentang pinjaman modalku ya, mungkin dari teman-teman udah nggak asing ya dengan nama-nama yang seperti ini. Ini modalku ya, bukan ada modal. Kalau ada modal itu ada terdaftar itu di Otoritas Jasa Keuangan, tapi modalku ini saya nggak menemukan. Dan ini nggak tanggung-tanggung loh, menjanjikan pinjaman yang cukup luar biasa kepada calon-calon korban mereka. Mereka menjanjikan uang yang akan cair itu sampai 100 juta sampai 20 juta ya. Dan orang tergiur dalam permainan ini. Akhirnya orang mengirimkan data mereka, mengirimkan semua yang diminta ya. Tanpa pikir panjang, mereka bentuklah skenario ya. Tuh langsung dia hubungi, "Bu, Pak, itu dananya sudah cair, cuma rekeningnya tidak valid." Ya. Permainan baru dimulai. Ya, rekeningnya tidak valid. Dan si calon korban langsung penasaran, "Bu, ini dananya cair 20 juta loh." Ya. Kalau Ibu segera bisa mengkonfirmasi ini, memperbaiki ini, kita langsung cairkan nih dana 20 juta. Ya. Tambah penasaran si debetur. Si debetur ini menginginkan dana itu secepat mungkin. Tanpa berpikir panjang, pihak dari si penipu tadi ini merasa berhasil untuk mengelabui orang-orang. Oke, Bu. Kalau memang Anda ingin dana Anda cair, kirim uang 1 juta untuk memperbaiki ini, nanti akan diganti lagi dengan uang pencairan. Tanpa pikir panjang, biasanya orang-orang cepat saja melakukan hal ini. Ya, itu step awal dari penipuan. Ya, tanpa pikir panjang. Terkadang kita nggak ada nih uang sebanyak 1 juta yang mereka minta. Kita cari pinjaman di tempat lain. Bodohnya orang itu di sini, padahal dia ingin minjem nih. Ya, dia ingin ngutang, malah dia sudah berhutang dan memberikan kepada orang lain dengan iming-imingan pencairan dana yang besar. Akhirnya apa? Masalah yang disampaikan tadi tidak juga kunjung selesai. Dan masalah itu juga tidak kelar ya. Berbalik lagi. Ya, otomatis calon korban bertanya, "Kenapa dana saya belum cair? Saya kan sudah ngirimkan dana sebanyak 1 juta." Ya, si penipu bilang, "Oh, belum, Bu. Ini ada lagi. Ya, rekening Anda tidak terverifikasi, ada permasalahan di sistem kami. Bisa nggak cariin kami tambahan 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 6 juta. Ya, ada juga yang masuk dalam penipuan yang kedua ini. Ada juga yang langsung menolak. "Saya mau cari dana kemana? Harus 2 juta, harus 3 juta, harus 4 juta.
Tapi si penipu berusaha untuk meyakinkan Anda bahwa ini benaran. Ya, banyak yang kena. Sekali dia sudah transfer uang 1 juta sebagai uang admin atau uang perbaikan sistem, yang kedua kalinya dia transferin lagi. Ada juga yang mundur ketika ada transfer yang kedua, baru masuk ke saya. Ya, saya tidak pajangin email, tadi ada email yang ngirim seperti itu. Bagaimana bang? Dan mereka ngancam. Ya, saya sudah transferkan uang saya 1 juta, ternyata permasalahan yang persi mereka itu nggak selesai. Ya, katanya masih ada lagi audit sistem yang begana, yang begini. Ya, akhirnya mereka minta uang 6 juta. Saya nggak sanggup bang. Saya ini butuh pinjaman, tapi kok malah saya dimintain uang terus. Ya jelas orang itu adalah menipu. Anda masuk ke dalam permainan mereka. Ya, dengan segala tipu daya mereka pintar dalam berbicara. Seolah-olah ini benaran, padahal nggak ada. Ya, meminjam kalau sudah meminta uang admin di awal, suruh transfer ke sini, suruh transfer ke sini, itu adalah penipuan. Semuanya penipuan. Walaupun mereka meyakinkan Anda dengan mengirimkan ID card, ijazah ini, nggak ada, itu bukan mereka. Ya, saya masih ingat itu, saya pernah bikin video di 2019 atau 2020, betapa banyak orang yang kena penipuan yang mengatasnamakan dari KSP Nasari. Ya, berapa banyak foto KTP yang dikirimin ke saya, foto KTP, foto ijazah dari si pelaku. Bukan mereka yang melakukan. Ya, KSP Nasari di saat itu mengkonfirmasi bahwa mereka tidak ada meminjamkan uang berbasis digital. Ya, yang ada itu secara resmi. Banyak orang kena. Jadi teman-teman hati-hati banget ya. Dan saya melihat sudah banyak korban demi korban yang berjatuhan, dan korban ini tidak mendapatkan keadilan dengan semestinya. Anda melapor ke polisi dan polisi tidak bisa menindaklanjuti laporan Anda. Kenapa? Karena ini bukan perkara gampang. Gitu. Ya, jadi teman-teman tetap waspada. Kalau Anda sudah terjebak dalam hal ini, tidak ada keadilan yang bisa Anda raih. Melapor ke Satgas Waspada Investasi, ya palingan oke, nanti kita tindak lanjuti. Melapor ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, mereka tidak di bawah naungan kami. Melapor ke OJK, OJK bilang laporkan ke Satgas Waspada Investasi dan Kapolri. Ya, atau pihak kepolisian. Polisi nanti menyampaikan, ya sudahlah Bu, ikhlaskan aja, nggak akan bisa balik lagi. Ya, jadi hati-hati. Ya. Dan kasus ini tidak terjadi dari pinjol ilegal saja, dan terjadi juga di beberapa pinjol besar. Ya, kayak pinjol-pinjol yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan langsung. Ya, ada yang membilang double penagihan, double pengiriman, dan ini bukan hal baru. Ini sudah hal lama. Ya, tetapi tidak mendapatkan solusi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan. Berapa banyak orang yang sudah kena tipu gara-gara double pengiriman dan double penagihan. Dia membalikkan lagi dananya. Begitu dana dibalikkan, tidak selesai perkara yang ada. Justru pihak aplikasi menyampaikan itu adalah penipuan. Ya, ada juga kasus lainnya. Dia memang memberikan datanya, tapi tidak mengkonfirmasi soal pinjamannya, tiba-tiba dana cair. Ya, oke, kalau dana cair, tiba-tiba ada tagihan. Ini gimana? Ya, mengadu kemana? Ini pinjol di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Anda laporin ke OJK, OJK bilang, oh nggak ada itu. Ya, atau lapor ke OJK, OJK nggak nanggapin. Ya, lapor ke polisi, polisi bilang, ya sudah lah Bu, itu sudah sulit, ya sudah, yang penting jangan dibayar lah. Ya, jadi kembali ke diri teman-teman semuanya, hati-hati. Atau yang nawarin dana sekian ratus juta, sekian puluh juta, habis itu kalau kita tidak mendeposit di awal, nanti kita akan dibebankan tagihan setiap bulannya berdasarkan perjanjian yang nggak ada. Itu hanya menekan dan menakut-nakuti Anda. Ya, logikanya mana mungkin kita nggak nerima uangnya, kita bayar tagihannya. Nggak ada manusia yang sebodoh ini. Ya, dan kenapa Anda bisa takut dalam hal itu? Tadi saya dapat email seperti itu, saya memang nggak muncul ya.
Bang, saya minjam uang 20 juta. Ya, di ACC. Katanya di ACC. Tapi ada kendala dengan rekening saya. Saya disuruh mentransfer uang sebanyak 1 juta. Telah saya lakukan. Habis itu dana nggak cair juga. Saya telepon kembali. Ternyata saya disuruh lagi mentransfer sebanyak 5 juta. Saya nggak mau bang, karena duit saya nggak ada. Ya, tapi malah orang ini ngancam. Kalau ibu tidak membayarkan 5 juta, ibu tetap akan dibebankan tagihan 1 juta per bulan. Karena sudah ada perjanjian. Ya, mainkan logika Anda, jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, sampaikan ke mereka. Sampaikan ke mereka. Anda mau tagihan, datang ke rumah saya. Ya, saya akan bayar per bulan menurut Anda, nanti laporin ke polisi. Ternyata dia yang telah menipu Anda selama ini. Ya, jangan pula Anda percaya. Masa kita tidak minjam, malah duit kita yang disuruh kirim, habis itu kita diancam akan dikenakan biaya bulanan setiap bulannya atau tagihan setiap bulannya sebanyak sekian. Gak ada itu hanya menakut-nakuti Anda. Ya, dan hati-hati, PR-nya itu aja. Kalau Anda mengajukan pinjaman di pinjol atau dimanapun, meminta uang di awal, itu penipuan. Jangan pernah ditransfer 1.000 perak pun. Ya, kalau mereka mengancam Anda dengan, oh data Anda sudah komplit di sini, data Anda sudah pas di sini, pergi ke Satgas Waspada Investasi, kalau enggak ke kantor polisi terdekat, kalau bisa standarnya Kapolda lah. Nah, jangan Kapolsek atau Kapolres, tapi ke Kapolda, SPKT, kalau bisa langsung ke cyber krimnya. Ya, langsung masuk ke situ. Dan jelaskan dan laporkan di situ. Ya, jangan pula bang, gini bang, ini bang, saya ditipu bang, ini segala macam. Itu enggak ada. Itu permainan mereka gitu loh. Yang penting jangan transfer uang Anda. Ya, dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya Anda minjam di pinjol legal, tiba-tiba ada telepon dan email, dia bilang meminta untuk nyuruh ke balikin dananya, jangan mau dibalikin. Ya, nanti Anda kena nanti. Utang tetap berlanjut, uang yang Anda kembalikan tidak mengurangi hutang Anda. Dia bisa membangun sandiwara, double penagihan, double pengiriman, dengan dibumbui dengan ancaman-ancaman kecil. Ya, yang penting itu aja. Anda kalau sudah minjam, tiba-tiba ada telepon minta dibalikan dananya, jangan pernah dibalikan. Ya, Anda mau minjam, tiba-tiba ada telepon menyuruh deposit atau ngirim uang admin, jangan pernah dikirim. Ya, kalau Anda masih terjebak juga, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton tidak ada lagi yang terjebak, tidak ada lagi menjadi korban dalam penipuan dunia-dunia yang seperti ini. Ya, karena sulit Anda nantinya mencari keadilan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya nanti teman-teman boleh bergabung di dalam grup WhatsApp. Kita berdiskusi dan komunikasi lebih detail lagi mengenai hutang-hutang pinjol Anda yang saat ini terjebak atau jatuh tempo. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.